Halo Sobat Cerita, hari ini saya kedatangan narasumber serta saksi sekaligus korban dari kasus yang sempat viral belakangan ini, yaitu kasus perusakan tanaman cabai milik petani oleh oknum yang tidak dikenal. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Kasyanto. Selamat datang, Pak Kasyanto. Selamat datang. Jadi Bapak Kasyanto ini merupakan salah satu warga dari Dusun Gendro, RT 4 RW 1, Desa Grabakan, Kecamatan Grabakan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ini kilo bolo oleh wong tani angel-angel, lomboke didaut wong lho. Lho. Mosok kok mentolo ngene. Dadi ya. Dijabuti wong. Wis sak ngulon iki turut dalan iki lombok tok lho. Iki wae Pak Enopal kalong saithik. Iki ya lombok umbrukan iki lho. Info sing ape mek lombok mukleki lho. Oh. Wae Kang Yan kae wis gembel wis kena dipukleki neh iki lho. Iki wae konggone Pak Bayan. Umbruk-umbruk. Iki ya kidule wae wong pengok wae Pak Eparel. Nah diinfo wonge kon ngundah jagunge sak lomboke. Jagunge bar dipeki. Nah, dari video tersebut mungkin dari Pak Kasyanto bisa diceritakan itu bagaimana sih kronologi sebenarnya, kejadian sebenarnya itu bagaimana? Kejadian sebenarnya itu yang diputus batangnya langsung dikumpulkan di tengah jalan. Lalu yang diputusi itu milik orang 4. Berarti itu kalau istilahnya sini diceklek ya, dipatahkan. Ya, dipatahkan batangnya. Ya. Itu pagi harinya saya akan petik cabai. Ya, petik buah yang merah. Lalu kok di jalan itu ada tumbukan putusan cabai itu sudah ada sudah banyak ya, sudah tumbukan di jalan itu. Itu kejadiannya kapan, Mbak? Maksudnya hari apa, tanggal berapa, masih ingat ya? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 10 April ya. Iya. Tanggal 10 April. Itu pertama kali jam berapa Pak Kasyanto tahu kejadian? Jam 7. Jam 7 pagi. Iya, jadi jam 7 pagi. Jam 7 pagi Pak Kasyanto ke ladang, ke lahan. Iya. Terus menemui keadaan cabai sudah dirusak. Iya, sudah dirusak. Iya. Nah, kejadiannya ini melibatkan milik Pak Kasyanto sendiri atau milik beberapa orang mungkin? Bukan, itu milik 4 orang. Milik 4 orang. Itu punya siapa saja, Pak? Kalau saya boleh tahu. Yang pertama milik saya, terus milik Toha, Nampu, terus milik bapaknya Farel, orang Pengok. Orang Pengok, berarti dari desa Banyubang ya? Iya. Itu dari desa sebelah, teman-teman. Boleh tahu itu lokasi persis kejadiannya di mana sih Pak Kasyanto? Kejadian perusakan cabai ini? Itu di kawasan Persil ya? Persil ya. Persil. Jadi lahan Persil yang ada di kawasan Maibit. Oh, Maibit ya, di kawasan itu Jaten Cilik. Jaten Cilik. Ya, berarti kalau dari sini Maibit. dari Grabakan di sebelah selatan ya, perbatasan dengan Kecamatan Rengel itu. Jadi memang banyak ya warga sini yang punya lahan atau garapan Persil di sana, Pak? Banyak, hampir semua orang. Hampir semua orang di sini ya. Perusakannya itu seperti apa kronologinya? Maksudnya memang dirusak, dipatahkan atau dicabut mungkin dari tanahnya? Ada yang sebagian dicabut, ada yang dipatahkan, ada yang diambil baik gitu. Oh, masih ada yang diambil baik? Iya, masih ada yang diambil baik. Tapi waktu kejadian perusakan tanaman cabai ini memang sudah waktunya panen atau masih menjelang panen, Mbak, cabainya? Menjelang panen, saya kan memetik buah itu kan kalau sudah merah gitu.
Nah itu yang merah baru Beberapa ya, belum iya banyak ya ya. gitu. Terus langsung sudah habis semua. Lah itu yang diputus itu yang ya habis. Kadang-kadang buah itu ditumpuk di jalan itu ya ada yang dipetik, ada Ada yang yang dibiarkan. ditinggal, ada yang Oh. dibiarkan. Sampai sekarang yang ngering, nah itu buahnya masih banyak di situ. Kenapa? Karena memang buahnya sudah rusak atau memang Bukan, ya bukan rusak, cuma biarkanlah sudah dirusak, biarkan kering di jalan gitu. gitu. Mungkin karena sudah perasaan juga sudah campur aduk Pak ya. Iya, iya. Pasti sudah melihat tanaman cabai yang dirawat dari mulai tanam sampai sudah menjelang panen dirusak begitu saja. Iya. Itu bisa diceritakan nggak Pak, perasaan pertama kali ketika mengetahui tanaman cabainya dirusak parah seperti itu gimana? Ya, saya baru tahu itu kan, astagfirullahaladzim, ya Allah, tanduran dirusak. Nah, itu sing ibu namanya orang perempuan ya. Iya. Ya, bicaranya ya, wis diam aja, jangan bicara apa-apa. Oh, berarti Diikhlaskan itu. pertama kali kejadian itu Pak Kasyanto dengan istri mengetahui pagi Iya. hari itu. Berarti memang shock ya, seketika Iya, terkejut iya, ya. iya. Saya dengar dari beberapa orang di tempat kejadian di TKP waktu hari perusakan itu, pertama-tama Pak Kasyanto ini belum tahu kalau ternyata yang ada di jalanan ini adalah pohon cabai. Katanya Iya. dikira rumput, punya orang ambil rumput untuk ternak atau gimana Iya. gitu. Saya lihat dari kejauhan itu, saya kira rumput. Ada orang ambil rumput, kok ditaruh di jalan gitu. Lah, kalau sudah dekat, saya lihat ya terjadi cabai diputusi orang itu. Tapi awalnya belum mengira kalau itu cabai miliknya Pak Kasyanto. Ya belum, saya belum lihat nih itu. Belum lihat. Belum lihat. Ya Allah, ini siapa sih diputusi kalau saya gitu. Iya, berarti pertama-tama masih bertanya-tanya juga ya. Ini punya siapa gitu kan ya? Iya. Apa cabainya yang dirusak? Terus gimana Pak? Kok baru akhirnya nyadar loh? Ini punya saya ternyata. Nah, itu saya kan masih di atas sepeda. Ya. Sepeda saya hentikan, saya noleh ke kiri. Saya melihat cabai saya lah, loh kok milik saya yang dirusak gitu. Posisi tanaman cabai yang dirusak itu memang yang di samping jalan atau acak, ada yang di tengah, maksudnya di tengah-tengah lahan atau mungkin samar tidak terlihat dari jalan gitu Pak? Atau memang khusus yang di samping jalan? Ya, di samping jalan ada gang yang masuk di gubuk, Mas. Ya, masuk di gubuk itu ada yang diputuskan. Mungkin dari 4 korban perusakan ini yang sekiranya yang paling parah itu ya milik saya. Oh, miliknya saya Pak sama bapaknya Parel sing dari desa sebelah itu ya. Iya. Itu tapi waktu hari H yang punya itu juga mengetahui atau sudah beberapa waktu kemudian? Ya, dia mengetahui sudah lain hari. Oh, sudah lain hari. Oh. Tapi kalau dari segi usia cabainya sama maksudnya masih seumuran dengan cabai tanaman punyanya Pak Kasyanto atau sana lebih sama. Seumuran berarti ya, seumuran. Berarti memang cabainya itu memang rata-rata sudah menjelang panen ya. Itu kalau saya boleh tahu petik yang keberapa Pak? Yang pertama? Yang pertama. Mau petik pertama sampai ke tempatnya dan ternyata mengetahui tanamannya sudah dirusak oleh orang. Ya. Nah, tapi ada juga memang beberapa pendapat dari warga, mungkin hewan atau dari ternaknya warga atau semacam hewan liar gitu yang rusak, atau memang ini yakin perbuatan orang dan mungkin ada barang buktinya apa gitu? Ya,
Itu ya benar-benar perbuatan orang. Perbuatan orang. Jadi Iya. bukan hewan liar atau Iya. ternak ya. Tidak. Ditemukan barang bukti atau jejak atau apa enggak Pak di lokasi kejadian itu? Barang bukti itu ada namanya bumbung rokok. Iya. Itu ya, yang Iya. kemarin sempat tunjukkan beberapa teman-teman yang mengetahui Iya. itu yakin milik bukan milik dari si pemilik tanah mungkin bukan. Bukan. Itu baru ya berarti puntung Baru, rokok ya. baru. Berarti memang lumayan ini juga ya pelakunya lumayan agak santai ya sampai menghabiskan Iya. rokok sambil merusak tanaman orang tanpa merasa berdosa dan bersalah. Lah itu sisa batang rokok itu ada 2. Ada 2. Dua. Tapi kira-kira kalau menurut Pak Kasanto pelakunya ini 1 orang atau lebih dari 1 orang? Saya perkiraan 2 orang. 2 orang. Iya. Selain mungkin dari tanaman cabai milik petani, ada mungkin hal-hal lain yang ikut dirusak nggak Pak di tempat kejadian perkara? Mungkin tadi kan Pak Kasanto bilang ada gubuk, mungkin Iya. di gubuknya juga ikut dirusak atau ada sesuatu yang mungkin dicuri juga di situ? Tidak ada. Nggak ada, cuma khusus memang tanaman cabai ya yang dirusak itu. Langsung diputuskan dengan tangan. Tangan diceklek, kalau dari istilahnya sini dicuklei, dipatahkan gitu. Nah, memang entah motivasinya seperti apa ya, kalau mau merusak kenapa pakai tangan kosong. Nah kalau misal mau mencuri juga kelihatannya tidak seberapa niatnya. Iya. Seperti itu. Dari kerusakannya sendiri mungkin bisa diceritakan Pak Kasanto, habis mungkin berapa batang atau berapa kilo mungkin kerugiannya? Nah itu saya kurang paham. tahu. Kalau dikira-kira sampai habis berapa batang ini yang dipatahkan oleh? Kurang lebih ya, sekitar 40 batang. 40-an batang. Dari total kerusakan tadi kan Pak Kasanto menyebutkan sekitar 40 batang ya. Iya, milik saya sendiri. Itu di luar milik 3 korban di luar, iya. Itu kan milik saya sendiri 40 batang. Berarti itu pun pasti bertambah apabila dijumlah dengan punyanya korban yang lainnya ya. Nah, kalau korban seluruhnya sekitar 100 lebih lah. 100 batang lebih itu. Tapi itu bukan diambil semua buahnya itu. Oh, bukan diambil semua? Tidak. Kalau dari bentuk pencurian buah cabenya itu memang secara acak atau hanya memilih yang warna merah? Diacak itu. Diacak? Ya. Yang hijau, yang merah langsung dipetik. Oh, gitu. Ada yang hijau diambil juga. Nah, itu ada tumpukan kotoran ayam ya, tumpukan di tempat persilen Nampu. Nah, itu 1 batang karung itu ditaruh di situ, kotorannya langsung dibikin itu. Berarti karungnya diambil, ya, karungnya diambil pupuk komposnya dibuang. Iya. Karungnya dibuat untuk itu wadah cabai itu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau dari barang bukti ditemukan puntung rokok, kemudian juga sampai mengambil dan mengeluarkan pupuk kompos dari kandang. Nah, ini kemungkinan memang bukan perbuatan hewan liar, Pak ya. Iya, perbuatan. Apalagi perbuatan makhluk gaib pastinya juga bukan ya. Jadi pasti ini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, cuma pasti harapan dari kita semua kan kejadian seperti ini sudah jadi yang terakhir, Pak ya. Enggak ada kejadian-kejadian berikutnya. Ada dari beberapa netizen, dari beberapa warga yang berkomentar karena pertama kali saat kejadian ini terjadi. Nah, ini kan viral karena ada salah satu warga yang mendokumentasikan kejadian terus diunggah ke media sosial, di WhatsApp, di Facebook waktu itu, dan menarik perhatian banyak orang, Pak. Ada yang mempertanyakan apakah ini memang benar-benar motivasinya pencurian ataukah memang ada unsur dendam pribadi gitu. Bagaimana kalau tanggapan dari Kak Kasanto? Ya, kalau itu saya kurang tahu ya. Iya. Cuma kalau dari bentuk kerusakannya dan dari
barang bukti dan bekas yang ditinggalkan ini memang tidak murni seperti motif pencurian. Ya, iya, tidak murni pencurian. Kerusakannya tidak lazim ya, tidak murni untuk tujuan pencurian. Ini dari pendapat beberapa warga. Nah, ini ada unsur katanya itu masalah sakit hati atau dendam. Nah, kalau menurut tanggapan Pak Kasyanto sendiri, bagaimana sih menanggapi tanggapan? Kalau gitu saya tidak menduga. Oh, tidak menduga, tidak berani berkomentar ya? Iya, tidak berani komentar. Gitu. Ya, nanti malah takutnya jadi suudzon ya. Kita tidak bisa menduga, menuduh tanpa barang bukti. Kalau misal kita berasumsi liar, ya wajar lah, karena pasti banyak kepala juga banyak opini, banyak pendapat yang disampaikan seperti itu. Kalau misal kita kalkulasi, kita kira-kira Pak, hasil dari pencurian yang melihat kerusakan itu, kalau misal diambil oleh si pelaku ini, kira-kira dapat berapa kilo sih cabai melihat kerusakan itu? Itu kurang tahu, paling dapat sedikit. Sedikit, ya. Ada 5 kiloan. Ya, sekirang lebih. Tapi waktu itu memang harga cabai memang lagi tinggi-tingginya ya. Waktu kejadian itu seingat Pak Kasyanto berapa Pak harga cabai? Kalau merah 60. 60.000 per kilo. Jadi waktu itu memang rencananya Pak Kasyanto juga mengambilnya yang sudah masak ya, yang sudah merah. Merah. Jadi lumayan teman-teman kerugiannya. Jadi waktu kejadian itu per kilo cabai rawit itu masih harga 60.000. Kalau sampai video ini dibuat hari ini kisaran 30-an ribu sampai 20-an ribu. Jadi relatif lebih rendah daripada saat pertama panen gitu. Kalau dari Pak Kasyanto sendiri sudah berapa lama sih untuk jadi penggarap atau pengolah lahan di Persil tersebut? Saya mulai kerja di Persil itu tahun 2000. 2000 berarti sudah hampir 25 tahun ya. Iya. Terhitung dari sejak mulai menggarap situ sampai sekarang, dan baru pertama kali ini menemukan kejadian yang seperti ini. Tapi kalau mencuri diambil buahnya, itu saya sudah sering dengar, tapi kalau dicuplei seperti ini baru sekarang ini. Oh, jadi kalau kejadiannya itu dicuri, maksudnya hanya dicuri, dipetik biasa itu, tapi tidak dirusak ya tanamannya. Itu pernah kejadian? Pernah kejadian, tapi bukan milik saya, milik teman saya. Oh, tapi masih di kawasan Persil yang sama? Iya, Persil. Tapi kalau memang yang dirusak itu baru ini ya, baru sekarang ini. Ya, jadi kalau diambil buahnya tak masih keluar buahnya lagi gitu. Kalau dirusak kan habis kan. Sekarang dari himbauan dari mungkin kelompok tani yang di sekitar Persil situ sudah mengeluarkan larangan untuk siapapun orang asing dilarang ke situ Bapak, karena kan di beberapa kesempatan banyak yang suka mencari belalang, mencari bekicot saat malam hari gitu kan ya. Nah itu ada larangan nggak untuk tidak masuk ke area Persil itu? Kalau di Persil itu belum ada. Tapi selainnya itu ada yang cerita, jangan percaya orang yang cari belalang. Nordua itu istilahnya bekicot ya. Iya. Terus cari belalang. Jadi ini juga pesan kepada teman-teman yang mungkin hobi atau masih sering dan beraktivitas di malam hari yang suka mencari bekicot ataupun belalang di sekitar lahan pertanian milik warga, karena akhir-akhir ini sering kejadian perusakan maupun pencurian hasil pertanian milik warga, khususnya tanaman cabai ya Pak ya. Jadi lebih waspada karena kita saling menjaga keamanan dan kenyamanan gitu. Berkaca dari kejadian ini, langkah-langkah mungkin yang sudah diambil atau sudah ditempuh oleh Pak Kasyanto dan kawan-kawan mungkin petani, penggarap sekitar lahan situ, apa sih untuk mengantisipasi hal ini terjadi di kemudian hari? Nah, gitu. Semua kawan-kawan yang mempunyai tanaman cabai di Persil, tiap malam itu ronda.
ronda semua ya. Jadi bergantian gitu Iya, untuk jaga. iya bergantian. Tapi selama ronda ini tidak pernah mendapati orang mencurigakan atau apa gitu Pak yang Tidak. sampai ke situ. Enggak, berarti ramai sekarang ya. Iya. Ibaratnya ada tugas ekstra dari para petani untuk menjaga keutuhan tanaman pertaniannya. Jadi bukan hanya perawatan Pak ya sekarang. Iya. Jadi petani itu kalau sekarang bukan hanya sibuk untuk perawatan tanaman pertaniannya, tapi juga disibukkan harus menjaga dari keamanannya. ya dari tindakan yang tidak etis oleh oknum-oknum yang tidak dikenal seperti itu. Dari peralatan kelompok tani bapak-bapak yang jaga setiap malam hari ini apa kalau saya boleh tahu? Kan katanya kan ada yang sampai bawa senapan angin, bawa apa namanya sesuatu untuk dibuat bela diri. Iya, sebagian ya ada yang membawa tembak, gitu ya? angin itu, terus ada yang membawa pedang, Oh ada sampai yang Ya. membawa pedang. ada yang membawa sabit buat persiapan kalau ada apa-apa gitu. Tujuannya Ya. untuk jaga-jaga Ya. ya, untuk jaga-jaga. Tapi kalau dari Pak Kasyanto sendiri sejauh ini sudah menerapkan ini nggak Pak? Beberapa tempat kan ada trik apa tipuan, katanya ada yang senter yang digantung, kemudian ada yang apa namanya pakai kelentongan yang ditarik dari jarak jauh itu. Nah itu kalau dari warga sini menggunakan alat-alat seperti itu Pak? Tidak Asli berarti ya, asli. ronda asli. Jadi ini bagi siapapun yang menonton video ini jangan main-main karena di sini rondanya asli ya, bukan apa namanya main-main, bukan tipu-tipu. Jadi memang asli dijaga. Kadang memang sembunyi Pak ya. Iya sembunyi. Orang ronda itu tidak berani di dalam gubuk. Gitu. Ya itu dia itu tempatnya di dalam tanaman. Di dalam tanaman. Nah, itu kalau ada pencuri tiba-tiba kan itu bisa gitulah Ya, kok. bisa langsung apa siaga ya, Iya. langsung sigap untuk apa mengetahui dan menangkap si oknum pencuri tadi. Mungkin dari Pak Kasyanto ada pesan-pesan khusus kepada petani, mungkin teman-teman seperjuangan yang sekarang sedang menghadapi panen raya cabai untuk lebih waspada atau berkaca dari kejadian seperti ini, gimana Pak pesan-pesannya? Semua teman-teman saya kalau waktu panen cabai sekarang ini hampir panen cabai harus siap-siap siaga, dijaga supaya aman gitu. Ya, demikian Sobat Cerita, bincang-bincang saya eksklusif dengan Bapak Kasyanto yang merupakan narasumber sekaligus saksi, sekaligus juga korban dari tindakan perusakan dan pencurian tanaman cabai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga dari video ini kita bisa mendapatkan pelajaran semua bahwa tidak melulu barang berharga yang berupa emas ataupun uang itu yang rawan dicuri. Bahkan hasil jeripayah kita di lahan pertanian itu juga bisa menjadi daya tarik bagi para pencuri, sehingga kita juga harus waspada, melindungi, menjaga keamanan dari hasil pertanian dan perkebunan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.